Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Budi, selaku dosen pengampu teori organisasi dan administrasi kelas A, dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai desain dan struktur organisasi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Esther Melisa Putri dengan NPM 22042010010, salah satu anggota dari kelompok 9. Pada presentasi pada hari ini, saya akan membahas beberapa poin. Yang pertama ada pengertian, yang kedua macam-macam struktur desain organisasi, yang ketiga hubungan vertikal dan horizontal dalam struktur organisasi, dan yang terakhir menjelaskan mengenai alat hubungan vertikal dan horizontal dalam struktur organisasi. Pengertian desain dan struktur organisasi sendiri adalah keseluruhan rangkaian elemen, struktur, dan hubungan di antara elemen-elemen tersebut yang digunakan untuk mengelola organisasi secara total. Menurut Robbins, 2006, desain organisasi berkenaan dengan konstruksi dan perubahan suatu struktur organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu, menurut Wisnu dan Nur Hasana, pada tahun 2005, desain organisasi adalah sebuah proses memilih dan mengelola aspek-aspek struktural dan kultural yang dilakukan oleh para manajer untuk mencapai tujuan bersama. Itu merupakan pengertian secara keseluruhan mengenai desain struktur organisasi dan menurut para ahli. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai struktur konvensional atau struktur sederhana. Struktur sederhana dan struktur konvensional itu seperti apa? Seperti pada gambar yang ada di samping saya ini merupakan struktur dari konvensional itu sendiri. Struktur sederhana memiliki ciri derajat departementalisasi yang rendah, rentan terhadap kendali yang luas, otoritas atau kewenangan terpusat pada suatu orang, dan sedikit formalisasi. Struktur jenis ini paling banyak digunakan atau dipraktikkan dalam bisnis kecil, di mana manajer dan pemilik hanya ada satu dan adalah orang yang sama. Contohnya adalah toko-toko sembako yang pemilik dan pekerjanya adalah orang yang sama. Selanjutnya mengenai struktur birokrasi. Struktur birokrasi seperti pada gambar yang ada di samping saya ini merupakan struktur-struktur dari birokrasi itu sendiri. Struktur birokrasi dapat dicirikan dengan tugas-tugas operasi yang sangat rutin yang dicapai lewat spesialisasi, aturan, dan pengaturan yang sangat formal. Tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam departemen fungsional, wewenang terpusat, rentan kendali yang sempit, dan pengambilan keputusan yang mengikuti rantaian komando. Selanjutnya, pada struktur matriks. Struktur matriks dapat dicontohkan pada gambar seperti samping saya ini. Struktur matriks ini adalah struktur yang menciptakan departementalisasi produk dan fungsional. Kekuatan departementalisasi ini yaitu terletak pada penempatan spesialisasi secara bersama yang dapat meminimalkan jumlah yang diperlukan, sementara memungkinkan pengumpulan dan pembagian sumber daya khusus di semua produk. Struktur matriks merupakan pilihan desain organisasi yang cukup populer dan biasa digunakan oleh agen-agen periklanan, perusahaan penerbangan, laboratorium maupun rumah sakit. Selanjutnya adalah hubungan vertikal dan horizontal dalam struktur organisasi. Hubungan dalam struktur organisasi diartikan sebagai tingkatan koordinasi antara berbagai elemen organisasi. Hubungan vertikal sendiri dibutuhkan untuk koordinasi dan integrasi kegiatan dari berbagai tingkat atau hierarki agar tercipta konsistensi kegiatan antara semua tingkatan. Dan untuk hubungan horizontal dibutuhkan untuk koordinasi kegiatan individu dan bagian organisasi pada tingkatan hierarki yang sama untuk menghindari overlapping dalam pelaksanaan kegiatannya. Baik, sekian dari presentasi saya pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Saya pamit undur diri.